narasumber kita, Bapak Ibrahim Hamdi SIMH. Mohon izin Bapak menginformasikan bahwa berkaitan dengan acara PPA kali ini dan juga digabung dengan UPA besok, eh, terdapat 15 peserta Bapak. Jadi terdapat 15 peserta khususnya dari Jember yang terbanyak, Tapal Kuda dan juga dari Lirboyo. Namun juga ada dari daerah lain. Mohon izin ini adalah hari terakhir Bapak dalam PPA ini sebelum besok rekan-rekan juga akan menjalani ujian profesi advokat. Nah, mungkin nanti sembari juga Bapak bisa sampaikan baik itu khususnya pengalaman, motivasi-motivasi untuk rekan-rekan sekalian. Nah, sebelum menginjak pada materi, izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae dari beliau. Beliau bernama Ibrahim Hamdi, SHI, yang mana beliau lahir di Surabaya dan juga sekarang berprofesi sebagai advokat. Nah, beliau menempuh pendidikan sarjana di Universitas Muhammadiyah Surabaya dan juga saat ini sedang melangsungkan pendidikan magisternya di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Selain itu, pengalaman kerja beliau juga banyak di bidang ini ya, advokatan khususnya awal-awal merintis karir beliau di banyak di PT, banyak di perusahaan, di PT, Eka Life, Bank Mandiri, dan juga di CV Sarana Komunikasi Indonesia. Dan terakhir beliau aktif di advokat sebagai advokat APSI. Nah, ini banyak pengalaman penanganan perkara beliau. Ini juga baik di Puspakum khususnya dan juga menangani kasus-kasus sengketa hubungan industrial, pernah juga tipikor berkaitan dengan PMH juga. Nah, ini tentu juga banyak sekali pengalaman-pengalaman beliau. Akhirnya juga untuk pengalaman organisasi beliau, yakni sebagai Wakil Ketua DPC APSI Sidoarjo, pernah sebagai Ketua DPC Sidoarjo dan juga pernah menjabat sebagai Wakil Sekretaris 1 DPW APSI Jawa Timur. Nah, ini sejarah singkat berkaitan dengan kurikulum vitae beliau. Untuk selanjutnya, berkaitan dengan materi hari ini, kami pasrahkan kepada beliau untuk waktu sekitar 1 jam 45 menit. Bebas Bapak bisa diisi langsung dengan pertanyaan mengalir atau bisa dibuat versi pertanyaan di akhir. Terima kasih sepenuhnya waktu kami pasrahkan kepada beliau. Mohon izin Bapak, suaranya tidak masuk Bapak. Mohon maaf Bapak, suaranya belum masuk Bapak. Mohon izin tidak masuk Bapak. Apakah sudah di join audio nih Pak?
Belum keluar Bapak suaranya Bapak. Oh, kok nggak hidup, nggak hidup ya? Oh, Niki masuk Bapak, cuma kecil. Iya, kedua, dua aku. Oh, Ada di nggih. laptop sama di HP. Kalau laptop Oh, kayaknya nggak kedengeran ya. Ya, di HP lah. oh, jelas. Jelas? Nggih, Jelas? sudah jelas Bapak. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk rekan-rekan semua, calon advokat hebat dari APSI, Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia. Bagaimana kabarnya ini? Sehat semua kah? Coba dari Kediri ada berapa banyak ya? Izin dari Kediri 5 orang Bapak. 5. Untuk yang Jember, 10. Untuk Jember ada 10 nggih. Oke. Eh, ini kan materi terkait teknik pemberian konsultasi ya. Sebelumnya ini saya coba mau eh, refresh kembali lah bagi rekan-rekan ini. Konsultasi itu biasanya yang saudara-saudara atau rekan-rekan tahu itu lebih ke aspek apa yang biasanya ingin diketahui oleh klien atau customer atau calon klien lah. Ada yang bisa jawab nggak? Silakan on mic langsung sebut nama dalam hal konsultasi ya biasanya apa yang ingin diketahui atau yang paling diminati atau ingin didapatkan oleh calon klien atau klien. Ada yang bisa jawab nggak? Langsung on mic aja. Ya, izin menjawab Bapak, tapi mohon maaf ini kalau misalnya agak berisik karena masih ada di jalan. Ya. Eh, Sebelumnya perkenalkan nama saya Toha Kadafi, alumni Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri. Menanggapi Mhm. pertanyaan Bapak tadi, apa yang sering ingin diketahui klien ketika berkonsultasi? Eh, itu yang saya ketahui ada dua aspek Bapak. Yang pertama itu Oke. tentang peraturan perundang-undangannya, yang kedua tadi Hmm. tentang konsekuensi yang akan diterima dalam suatu perkara. Mungkin cukup sekian, Oke. kalau misalnya ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, secara umum ya, memang dalam hal konsultasi hukum, jawaban si Kadafi tadi itu benar. Tetapi ada beberapa hal yang perlu untuk kita cermati dan kita harus hati-hati waspada dalam hal memberikan konsultasi. Yang pertama apa sih yang harus kita ketahui betul, yang harus kita benar-benar pahami betul dalam hal kita menyampaikan konsultasi kepada klien atau calon klien. Ya, coba sebentar ya. Ini saya share, semoga nanti bisa di apa dipahami sama rekan-rekan semua. Intinya begini, dalam hal memberikan konsultasi harus dipahami betul sisi-sisi psikologis dan karakteristik dari klien. Ya, itu penting bagi saya. Kenapa? Kadang ya kita tidak bisa melakukan justifikasi kepada klien selama ya kan dia mempunyai karakteristik orang yang suka apa ya ingin dominan dalam berkomunikasi. Itu agak sulit.
Mau bagaimanapun kita menyampaikan konsultasi, dia pasti akan berargumentasi dengan apa yang dia tahu dan apa yang dia pahami pada saat itu. Ini penting. Kita pahami dulu karakteristiknya dia dan psikologisnya dia. Apakah dia pada saat itu dalam kondisi emosi? Apakah dia dalam kondisi saat itu lagi tidak nyaman dengan eh, eh, masalah atau tempat dia untuk menyampaikan unek-uneknya dia itu. Nah, itu harus kita pahami betul. Seyogyanya ada bagaimana? Coba ini dari beberapa yang dari Kediri. Ini pasti saya tahu ada beberapa yang pernah ikut sama Bu Fatma ya. Nah, itu kalau misalnya konsultasi lebih enak di mana sih? Di kantornya, di tempat kafe atau tempat nongkrong atau di mana biasanya? Ada yang bisa jawab nggak itu? Atau yang pernah ikut siapa? Yang dari Kediri. Lebih enak di mana sih sebetulnya? Di kantor kah? Di kafe kah? Atau di mana? Di depan nongkrong, Pak, kalau misalnya Bu Fatma biasanya. Nah, kenapa sih kita harus narik ke situ gitu loh? Kan pasti pertanyaannya kan itu toh. Ada yang tahu? Kenapa kita selama ini pengacara, kebanyakan lah, bukan selama ini lah, kebanyakan pengacara, ketika diminta untuk konsultasi atau ketika kita mau melakukan sebuah audiensi dengan klien, itu selalu kita kalau bisa di tempat kafe, resto atau apa gitu, atau tempat nongkrong lah gitu. Kenapa? Jangan Pak, Kadafi aja dong, yang lain dong. Menjawab, Pak. Ya, Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. belum salam. Waalaikumsalam. Mohon izin, Pak. Nama saya Mas Puri Asad Bondowoso dari Universitas Jember. Ya, Sesuai apa yang sudah pernah saya alami, konsultasi di ruang di sebuah kantor ataupun lembaga sama di luar lebih klien itu lebih terbuka dan lebih enjoy serta lebih tenang penyampaiannya ketika itu di luar, Pak. Sambil lalu ngopi, sambil lalu makan dengan makanan ya, ringan dan lain sebagainya. Hal tersebut membuat klien tidak tertekan istilahnya kalau di luar. Lain halnya kalau kita berhadapan kantor. dengan pihak di salah satu lembaga atau di kantor. Mungkin seperti itu, Pak. Dan itu banyak sekali peluang dan banyak hal yang kita dapat dari klien ketika kita ajak klien kita untuk berkonsultasi di luar kantor. Seperti itu, Pak. Oke. Mungkin itu, Pak. Ya. Dari saya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban rekan ini benar ya. Jadi istilahnya kan begini, walaupun kita di kafe, walaupun itu di resto, itu kan ruang publik ya. Tetapi di situ justru malah klien itu merasa nyaman, merasa rileks. Dia bisa menyampaikan segala sesuatu yang menjadi unek-uneknya dia itu, ya kan, secara menyeluruh. Nah, dalam konteks itu, sebetulnya entry point yang harus kita jaga betul itu adalah yaitu tadi, psikologis dan kenyamanan klien. Jangan kita memaksakan sebuah kehendak kita, oh saya nggak ada waktu ini untuk ketemu ke sana, ke sini. Kita harus bisa ngatur waktu di situ. Kenapa saya katakan kita harus bisa mengatur waktu? Ingat, bagi seorang pengacara profesional, langkah awal dia untuk bisa goal setting menangani perkara itu adalah dari konsultasi. Semakin kita memberikan kenyamanan, semakin kita memberikan fleksibilitas waktu kepada klien, maka dia akan semakin trust, percaya dengan kita. Itu yang harus dipahami. Analoginya sekarang begini, ketika seseorang bisa mendapatkan teman yang bisa menyimpan rahasia atau orang yang bisa menyimpan
rahasia terkait permasalahan dia, maka biasanya orang itu akan memberikan sebuah reward atau paling tidak apresiasi kepada orang tersebut. Dan itu biasanya akan berkesinambungan ke depannya. Ada yang pernah diajak beracara enggak? Atau pernah sampai dengan merasakan terjadinya closing enggak? Setelah konsultasi, ada yang tahu, ada yang pernah merasakan sampai di titik itu. Ada yang belum tak pernah? Panitia bisa ditampilkan nggak itu slide yang di PowerPoint saya itu? Minta izin, minta tolong. Nah, itu bisa bisa dilihat di situ. Nah, itu yang poin persiapan awal, Mas. Apa yang harus dilakukan? Nah, tuh. Pahami karakter dan psikologis klien, pahami status strata sosial. Nah, yang nomor 2, strata sosial. Kadang kan kita nggak bisa mendapatkan klien yang si orangnya ini, oh dia memang orang biasa-biasa saja, oh ini ternyata high class, oh ini ternyata dia punya jabatan dan sebagainya. Itu kan kita random ya biasanya. Kita harus perlu pemahaman itu, memahami apa statusnya dia, strata sosialnya dia, gitu loh. Contoh ya. Saya pernah dapat klien yang dia itu adalah aparat. Aparat sebetulnya paham hukum kan, tetapi dalam hal-hal tertentu, dia masih butuh pendampingan dan dia butuh pemahaman akan kaidah-kaidah hukum yang lain. Contoh misalnya, dia kebetulan punya saudara yang sudah almarhum. Dan saudaranya ini meninggalkan harta warisan. Gitu loh. Maka akhirnya dia minta bantuan saya untuk bagaimana ini prosesnya untuk membagi waris dan lain sebagainya. Ya disitulah saya kasih masukan. Akhirnya sampai deal dan lain sebagainya. Biasanya orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang dia memang sudah aparat atau paling tidak dia pernah tahu terkait sedikit banyak terkait hukum-hukum keperdataan, baik itu waris ataupun yang lain, itu mereka masih butuh soal besaran pembagian itu loh yang nggak mereka tahu. Dan kita orang-orang sarjana hukum Islam yang memang berbackground notabene-nya adalah di fakultas syariah, kita pasti paham betul untuk itu dan itulah yang dibutuhkan oleh mereka. Nah, dalam hal penyampaian itu kita jangan merasa kayak menggurui ya. Dalam hal menyampaikan sebuah reason atau menyampaikan sebuah pemaparan itu jangan seolah-olah kita menggurui pada klien. Tetap aja bersifat tenang, sopan, jawab sebagaimana apa yang dia butuhkan, jangan terlalu berlebihan. Dan yang paling penting adalah proporsional dalam melihat ataupun melakukan gestur pada tubuh. Bahasa tubuh kita itu secara proporsional pasti dinilai juga oleh klien. Maka jangan terlalu berlebihan. Contoh, walaupun kita akrab, walaupun kita kenal dekat dengan orang tersebut, jangan main toyor. Kayak ngedorong, kayak nyolek apa, itu hindarin dulu. Kita harus bermain profesionalnya di situ. Nah, sekarang begini deh. Ada nggak beberapa dari rekan-rekan ini contoh ya, ketika dalam hal berkonsultasi, ada orang konsultasi itu yang pernah punya pengalaman yang di situ pihak yang klien ini
agak-agak nggak nyaman buat Anda? Ada nggak? Contohnya gimana itu? Ada yang pernah ngalami nggak? Dari yang pernah anak-anaknya Bu Fatma lah, gitu. Atau siapa yang dari Jember yang pernah ikut atau pernah tahu pada saat Mas Abi menyampaikan konsultasi, ada pernah nggak mengalami bahwasanya pada saat membuka sebuah konsultasi justru pengacaranya kadang-kadang nggak nyaman dengan gesturnya dari klien? Ada nggak? Contohnya apa itu? Halo? Monggo rekan-rekan bisa dijawab. Ada nggak itu? Kita sharing aja, nanti treatmentnya seperti apa yang harus kita lakukan gitu loh. Izin menjawab Bapak. Ya, Tapi yang saya tahu itu bukan di pengacara, tapi lebih ke sales marketing sih Pak. Yang membuat gak nyaman itu terkadang sombong Pak, terlalu sombong, gestur-gestur sombong dan merendahkan seseorang, menganggap seseorang itu tidak tahu dan tidak ya dianggap bodoh dan dianggap sebagai beban gitu Pak. Satu itu, yang kedua tentang gestur menolak pemberian yang diberikan, seakan-akan pemberian yang mereka berikan itu merupakan pemberian yang sangat kecil. Terima kasih Bapak. ya, ya. Ya, itu kalau kalau di itu ya. Gini, saya mau sharing nih sebuah pengalaman. Saya itu dulu pernah, saya mohon maaf ya sebelumnya, saya mohon maaf banget. Ini bukan soal saya rasisme. Saya pernah mendapatkan klien, dia orang etnis. Orang etnis itu kecenderungannya dia ingin dominan. Walaupun dia tidak paham hukum, seolah-olah dia paham hukum. Kasus yang saya tangani pada saat itu adalah sengketa waris. Dia ngotot mati-matian. Aturannya seperti ini, Pak. Nggak bisa, Pak, seperti ini. Saya mau ini harus ditegakkan seperti ini, Pak. Oke, itu aturan yang Anda mau. Tapi aturan hukum tidak seperti itu. Ya, Bapak kan saya bayar. Nah, itu loh. Itu yang akhirnya menjadikan kita kan nggak nyaman. Kadang-kadang, oke, kesombongan itu memang iya. Saya alami dari para, mohon maaf ya, sebagian besar dari klien-klien yang orang etnis, itu seperti itu. Bapak kan saya bayar, ya harusnya Bapak bisa lah memperjuangkan itu loh. Ini bukan masalah memperjuangkan ataukah tidak, Pak. Mohon maaf, Bapak boleh kok untuk tidak memakai saya, kalaupun memang Bapak tidak berkenan. Tapi aspek pandangan hukum saya adalah seperti ini aturannya. Ketika Bapak memang tidak mau dengan aturan ini, ya monggo, Bapak silahkan mencari pengacara yang lain yang memang bisa mengakomodir apa kemauan Bapak. Kita nggak perlu emosi. Saya menyampaikan seperti itu. Dan itu pada akhirnya orangnya berpikir untuk dua kali, ya sudah Pak, saya akan manut dengan aturan atau kemampuan yang Bapak tahu. Tapi berapa persen kemenangan itu? Loh, saya nggak pernah menjanjikan kemenangan, Pak. Tapi selama data-data yang Bapak sampaikan itu mengarah kepada kebenaran, saya akan perjuangkan. Saya tidak pernah menjanjikan. Jadi ingat ya teman-teman ya, saat konsultasi atau membuka sebuah forum diskusi dengan klien, walaupun kita tahu kita bisa memenangkan kasus itu, jangan pernah menjanjikan. Saya akan upayakan semaksimal saya, Pak. Itu harus dipahami di situ. Karena kita, mohon maaf ya, mohon maaf. Bagi kalian yang mungkin masih awam, hukum itu masih lempeng-lempeng aja. Tapi kalau sudah mendapatkan lawan sepadan, hukum itu negotiable, teman. Harus paham ya di situ ya. Hukum adalah negotiable. Kalau kalian sama-sama punya klien yang sama-sama gajah. Ini saya buka sekalian. Ya, biar kalian nggak kaget itu.
Oke. Nah, next di halaman kedua, Mas. Tuh, ya. Persiapan awal yang harus dilakukan. Kalian boleh mencatat apa hal-hal yang penting untuk bisa kalian reminder, untuk bisa kalian ingat dalam kalian membuat narasi gugatan kah, membuat narasi terkait jawaban kah, replika, duplika, atau apapun, sampai dengan kesimpulan dan lain sebagainya. Termasuk kalau misalnya dalam hal pidana, kalian bisa mempersiapkan atau mencatat apa-apa hal-hal penting yang bersifat bisa memperingan hukuman dari klienmu, atau dalam hal kamu nanti membuat narasi terkait pledoimu. Ya, di situ. Perlu mencatat, perlu saya katakan. Perlu merekam, jika diizinkan silahkan. Gitu loh, Pak. Lakukan tatap muka sewajarnya. Lakukan tatap muka sewajarnya itu maksudnya begini. Kadangkala kan kita juga nggak semua ya klien kita itu seumuran. Kadang juga ada yang lebih tua. Kadang juga ada yang istilahnya mohon maaf ya dengan gestur atau perawakan yang artis gitu ya. Nah, perlu menjaga itu. Pandangan tetap proporsional, wajar, dan jangan sekali-sekali memperlihatkan gestur genit. Sudah, wes. Itu pernah terjadi dari salah satu anak APSI juga, bukan di wilayah Surabaya sih. Itu tepatnya di ya salah satu kota pendukung di Surabaya lah. Itu ternyata begitu, dan parahnya lagi, itu anak akhirnya malah dipacarin gitu. Waduh, berat ini. Jadi tetap proporsional dalam melihat, tetap bersikap profesional, jangan membuat gestur yang berlebihan, terlihat genit, terlihat agak apa, mulai mulai tanya-tanya yang hal-hal sifatnya private ya. Nomor WA kan pasti udah dapet gitu loh. Mereka untuk berkomunikasi kan pasti save nomor WA kita gitu loh. Jadi jangan terlalu berlebihan lah, intinya gitu. Nah, yang paling penting adalah bukti. Bukti dokumen itu harus sesuai dan reasonable dengan apa yang dia sampaikan. Jangan sampai apa yang dia sampaikan sudah berapi-api, ternyata buktinya nol atau tidak menunjang sama sekali. Contoh misalnya, ketika ada sengketa, oh ini ternyata ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pengurus koperasi. Telah menggelapkan dana anggota atau pengikut koperasi tersebut sekian juta. Nah, buktinya apa? Ini penyelewengannya mana? Kan nggak bisa, itu kan harus benar-benar dilakukan pemeriksaan secara mendalam. Ketika orang berbunga-bunga ngomong seperti itu, ternyata buktinya nol, ya jangan diambil kasus seperti itu. Kalian yang babak belur, nyari bukti itu lama. Kalau lama tidak tersedia bukti, ya ngapain dipakai, ngapain ditanganin kasusnya, bikin capek gitu loh. Kamu mau cari bukti dulu, habis waktu di situ. Gitu loh. Oke, sebelum berlanjut, ada yang mau ditanyakan nggak? Izin bertanya, Pak. Audiens, ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Rudianto dari Winas Jember. Nah, tadi Mm-mm. kan dijelaskan bahwasannya ya harus diminta bukti dulu. Nah, ini minta saran sebenarnya sih Pak. Kami kan sebagai pemula lah bahasanya, Mm-mm. yang tentunya butuh jam terbang. Mm-mm. Eh, Bagaimana ketika kita mendapatkan klien yang masih kesulitan dalam bukti itu, Pak? Sedangkan kalau pengacara kan kalau masih pemula masih butuh jam terbang gitu, Pak. Cukup. Mm. Sekarang gini, case-nya apa dulu? Kasusnya apa? Contoh kasusnya apa dulu? Kasusnya apa dulu? Sampaikan dulu.
Kasusnya apa dulu? Contoh ya kasus penipuan lah Bapak. Oke, penipuan. Kasus penipuan contoh kasus 374-nya atau tiga berapa? 372 atau 374-nya? 372 ada Pak. Oke, kalau 372 berarti kan ada bujuk rayu di situ. Ingat ya, bukti itu tidak selamanya harus dilakukan dengan dokumen, tapi saksi itu juga menjadi sebuah bukti. Ketika ada orang yang mengetahui, ketika ada orang yang pernah melihat, mendengar secara langsung perilaku seseorang yang secara sengaja melakukan tipu daya, bujuk rayu, muslihat kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi, maka itu bisa kita sampaikan sebagai bukti. Ingat ya, dalam kasus pidana, selain dua alat bukti yang cukup, itu kan pasti ada saksi. Itu loh. Transaksi atau terjadinya sebuah kasus penipuan itu kan pasti diawali dengan adanya bujuk rayu. Contoh misalnya ketika ada orang yang dihipnotis. Gampangannya kan begitu ya. Selama ada orang yang mengetahui, entah kerabatnya atau siapa, ya itu bisa menyampaikan di kepolisian, saya tahu Pak, bahwasanya orang ini beginikan gitu. Itu. Tapi kalau misalnya kita berbicara pada konteks keperdataan, contoh misalnya, ketika ada orang dikategorikan menyerobot lahan seseorang, dia menguasai, dikatakan tanpa alas hak. Ternyata bukti yang dimiliki oleh orang tersebut adalah SHM, sementara si pemilik awal hanya pakai petok D atau letter C. Mana yang lebih kuat menurut kalian? Ada yang bisa jawab? Ini pernah saya alami kasus itu. Kalau hal penipuan itu kan bergantung pada mens rea, Thomas. Bukan begitu. Niatan itu kan sebetulnya sudah masuk dalam kategori petunjuk bukti. Memang bukan bukti, tapi petunjuk bukti di situ. Mens rea-nya dulu yang harus kita tahu. Ada yang masih dibingungkan nggak? Coba. Mau tanya apa? Kalau terkait yang itu. Pembuktian, bukti, mengumpulkan alat bukti. Kira-kira apa? Pak, Ada yang mau mohon tanya izin, lagi Pak. nggak? Apa? Silakan. Terkait apa seorang yang sedang hipnotis, barusan Bapak menyampaikan bahwasanya saksi orang yang pernah melihat terkait kejadian hipnotis tersebut itu bisa kita jadikan saksi. Pertanyaannya di sini, ketika barang yang seorang hipnotis itu sudah curi, barangnya sudah tidak ada, apakah itu tetap bisa ini Bapak? Bisa dilaporkan? Bukan dilaporkan, nanti sementara sudah dilaporkan, apakah itu nanti bisa diproses? Sedangkan barang yang dicuri itu sudah tidak ada, melainkan dia hanya dijual gitu. membawa seseorang, Pak. Ya, sebetulnya kan gini. Barang bukti itu kan oke, memang itu menjadi sesuatu hal yang bukan dianggap sih, memang mutlak harus ada. Ketika memang barang bukti itu sudah hilang atau sudah berpindah tangan kepada orang lain, pastikan kepolisian akan mencari tahu berpindah tangannya ke siapa dan ini dijualnya ke siapa.
proses itu kan pasti masih bisa ditelusuri. Permasalahannya sekarang kan begini. Kadangkala kebanyakan yang terjadi dalam kasus-kasus hipnotis itu, ya kan, barang yang diambil itu kan kayak perhiasan, nominal uang, cash, dan lain sebagainya. Bisa jadi juga jam tangan atau handphone, kan itu. Ya kan? Nah, memang dalam hal mencari untuk kalau barang itu sudah hilang, ya pasti membutuhkan waktu yang agak panjang. Tetapi untuk mencari bukti kejadian awal, kan bisa jadi kalau misalnya itu di tempat-tempat umum yang terpasang CCTV dan lain sebagainya, kan bisa dilihat dari itu. Bukti permulaan awal itu kan bisa dilihat dari situ. Jangan seolah-olah bahwasanya bukti yang barang yang diambil itu aja yang harus kita jadikan sebagai alat bukti. Tapi bukti rekaman CCTV, bukti kesaksian dari seseorang yang mengetahui atau yang pernah berada di dekat orang tersebut, itu kan bisa menjadi petunjuk untuk bisa dijadikan menjerat seseorang melakukan tindak pidana penipuan atau hipnotis itu tadi. Gitu loh. Ada yang lain atau ada yang mau ditanyakan lagi? Sebelum nanti ke materi yang kedua. 1,4 jam ya panitia waktu saya ya. Oke, sampai jam 14.45 Bapak. Oh, jam Izin 14.45. Bapak, Yang ya. tanya. Apa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak, saya Bambang Irawan Pak dari Jember, dari Ya, UINHAS silakan. Jember. Oke, saya tertarik dengan statement Bapak tadi terkait masalah soal supremasi hukum itu sebenarnya kalau kita tahu kondisi lapangan faktualnya itu sebenarnya negosiabel Pak. Artinya begini Pak, Betul. saya ini lulusnya 2009 Pak, sarjana hukum Islam syariah masih Pak waktu stay. Ya. Kalau dihitung sampai hari ini sudah berapa puluh tahun gitu. Artinya begini Pak, kebetulan sejak saya lulus itu memang aktif di berbagai organisasi-organisasi. Termasuk Ya. hari ini saya menjadi salah satu pengurus di salah satu partai politik Pak. Yang tugas saya adalah advokasi. Nah, banyak ditemui ketika advokasi persoalan hukum, khususnya mungkin soal hukum pidana, ini sebenarnya antara teori dan praktek itu sebenarnya sangat jauh, Pak. Betul. Nah, mungkin ini sangat ideal secara teori mungkin bagi teman-teman yang masih muda, yang masih baru lulus atau apa. Tapi bagi yang sudah lama berkecimpung di soal urusan advokasi, litigasi dan non litigasi, di situ sebenarnya kok saya juga kadang merasa aneh gitu loh Pak. Nah, ternyata sebenarnya teori itu tidak begitu terlalu penting bagi saya Pak. Ini pandangan saya, mohon dikoreksi nanti kalau ada salah Pak. Ya. Bagi saya secara pribadi, teori itu sebenarnya juga tidak terlalu penting, tapi bagaimana kita sebenarnya mampu mempengaruhi dengan catatan-catatan. Nah, salah satu contoh yang terakhir saya advokasi ini Pak soal urusan narkotika. Dan itu ancaman hukumannya itu mati. Itu diancam mati karena barang buktinya itu sekitar 1,5 kilogram. Itu untuk narkotika jenis A, Pak, yaitu ganja. Nah, dari advokasi itu kemudian saya beberapa kali ditawarkan oleh teman-teman, termasuk juga dari teman-teman dari penegak hukum, untuk dengan sekian gitu ada daftar menu begitulah. Nah, ada daftar menu, kemudian kalau sekian ya begini, kalau begini gitu loh. Artinya yang menjadi kebingungan saya hari ini adalah masih pentingkah kita terus menggali teori, menggali potensi dan macam-macamnya ketika misalkan supremasi hukum hari ini sudah begitu, Pak. Jadi kalau pandangan politik saya, karena saya juga orang politik, saya sangat miris dengan supremasi hukum ini, tidak hanya soal urusan pidana dan perdata,
Tapi soal konstitusi negara, soal urusan tata usaha negara ini ya menjadi keprihatinan kita bersama. Nah, oleh karena itu saya beberapa kali dari dulu memang ditawarkan untuk ikut di PKPA di berbagai organisasi itu, tapi saya kenapa hari ini lebih memilih ke APSI karena ada embel-embel syariahnya itu. Kenapa kalau ada embel-embel syariahnya kita punya tanggung jawab tidak hanya moral tapi spiritual juga. Nah, jadi kesimpulannya, saya ingin curhat juga sebenarnya. Apa memang benar begitu, Pak, kondisi yang dialami oleh teman-teman pengacara yang hari ini sudah menjalankan tugas-tugas pengajaran. Saya pikir itu, Pak, kurang lebihnya. Kalau ada salah mohon dikoreksi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, begini ya teman-teman semua. Kita semua sudah saling tahu dan itu bukan menjadi sebuah rahasia umum bahwasanya memang khususnya untuk dalam hal kasus-kasus pidana hukum itu bersifat negosiasi. Tetapi ingat, sebagai orang-orang yang memang paham dan mengerti atau pernah menempuh pendidikan dalam hal ilmu hukum, bukan berarti teori itu tidak penting, Mas. Teori tetap penting. Kenapa? Karena itu adalah pijakan kita, dasar hukum kita untuk menetapkan menegakkan dan menetapkan sebuah hukum. Ya. Kalau kita mengumpamakan bahwasanya konstitusi kita saat ini seperti ini, ya itu memang fakta yang terjadi. Tetapi apakah kita harus ikut dalam arus itu? Mohon maaf, saya sendiri sebagai pengacara yang sudah beberapa kali berhadapan dengan kepolisian, saya tidak mau bermain di dua kaki. Lebih baik saya tawarkan kepada klien saya, jika Anda memang mau menempuh langkah ini, silakan Anda lakukan negosiasi tersendiri dengan pihak kepolisian. Jangan mengotori diri saya maupun tangan saya. Kalau saya seperti itu. Kenapa? Kita punya beban moral, Mas. Kalau kita selaku penegak hukum tidak mau melakukan hukum secara normatif yang semestinya, maka selamanya hukum tidak akan baik. Maka selamanya hukum akan terus diinjak-injak seperti ini. Dikuasai oleh orang-orang yang berkepentingan, dikuasai oleh orang-orang yang memiliki finansial yang lebih besar. Gitu loh. Makanya kenapa sih amanah dari reformasi itu apa? Pada saat orang-orang pergerakan di tahun 1997-98, supremasi hukum harus ditegakkan. Tapi yang terjadi sekarang apa? Banyak aturan yang tumpang tindih. Tugas kita selaku pengacara dengan organisasi kita, ayo kritisi akan undang-undang itu. Kita boleh kok mengajukan surat kepada MK untuk mengkritisi sebuah undang-undang. Kita boleh kok melakukan meminta keberatan untuk pihak propam memeriksa kepolisian, anggota kepolisiannya yang memang tidak profesional dalam menjalankan tugasnya. Kita punya ranah di situ. Jangan takut, Mas, untuk berlawanan dengan aparat. Kita sama-sama dilindungi oleh hukum. Kita sama-sama memiliki strata dan kedudukan yang sama di mata hukum. Dengan hakim pun kita sama. Dengan penegak hukum jaksa sama kita gitu. Dan jangan takut gitu. Lebih baik kita beradu argumen di depan sebelum pada akhirnya kita diinjak-injak harga dirinya. Itu loh. Kita harus berani. Harus berani sebagai pengacara. Itu loh. Makanya untuk bisa memberanikan diri itu, perbanyak literasi kalian dalam hal memahami sebuah undang-undang, memahami sebuah aturan, mengerti tentang hukum beracara, itu perlu. Itu perlu saya katakan. Jadi jangan seolah-olah, oh aku udah pengacara, menyandang sebagai officium nobile, udah keren nih aku loh. Oke, kalian memang keren. Tapi kalau kalian tidak paham aturan, kalian tidak paham undang-undang, kalian tidak mengerti tentang hukum beracara, ya kalian hanya diketawain sama orang-orang gitu loh. Pahami di situ dulu ya. Ya, oke, itu agak melenceng dulu sedikit. Kita flashback kembali.
kepada aturan teknik dalam berkonsultasi. Ya, kenapa sih perlu dan pentingnya kita mencatat dan merekam sebuah dialog dengan klien agar kita bisa merimain dan kita bisa menulis sebuah narasi pada gugatan dan lain-lainnya itu. Contohnya, banyak hal teman-teman itu yang agak-agak lupa. Ketika sudah keasikan ngobrol, akhirnya tidak terfokus, ya kan? Ngelantur kemana-mana, pembahasannya menjadi melebar. Ya ini akhirnya membuang-buang waktu. Kalau saya, mohon maaf, selama ini ketika orang berkonsultasi saja sudah berbayar dengan saya. Jadi jangan membuang waktu klien itu secara sia-sia tanpa ada konklusi yang jelas. Hindari yang di situ. Karena mereka berbayar. Maka kita harus memberikan pelayanan atau penyampaian segala hal yang perlu diperlukan oleh klien secara proporsional dan jangan terlalu banyak membuang waktunya. Itu sih kalau saya. Ada yang lain? Ada yang lain atau mau lompat di materi yang kedua? Saya tawarkan dulu. Lembar yang ketiga konklusi, ya intinya cuma itu sih. Nah, coba ini saya mau tanya sama teman-teman atau beberapa dari yang rekan-rekan ini yang pernah mengikuti pengacara-pengacara senior ya, yang pernah diajak gitu. Pada saat apa klien menyatakan untuk meminta bantuan itu biasanya apa sih yang dibuat? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Silakan dijawab. Langsung aja sebut nama. Kalau misalnya klien jadi nih, saya Pak minta bantuan Pak, gitu. Apa yang dibuat? Yang dipersiapkan apa? Izin, Pak. Surat kuasa, Ya, Pak. hanya surat kuasa. Hanya surat kuasa saja untuk mengikat itu. Ada yang lain? Atau semuanya sama? Nggak salah jawaban Pak, dari rekan-rekan itu. Ya, apa? Ada yang lain? Selain surat kuasa, apa? kontrak perjanjian, maaf, MOU Pak, surat kontrak MOU. perjanjian kerjasama yang akan di. Hmm, sudah, itu aja. Itu dari siapa? Kadafi ya? Kadafi ya tadi yang ngomong ya? Oke, Pak. Oke. Jadi gini ya teman-teman. Kalau misalnya, bukan misalnya ya, kalau seandainya nanti kalian sudah jadi pengacara dan calon klien atau klien itu memang setuju untuk minta bantuan, berapapun besaran nominal. Betul yang dikatakan si Kadafi, jangan hanya dibuatkan surat kuasa, ya. Buat juga yang namanya SPK, gampangnya gitu, surat perjanjian kerja. Kenapa? Itu menjadi rule of the game kita. Aturan main kita itu kita buat di SPK itu. Ya kan? Contoh, dengan biaya sekian, termin pembayarannya diatur di situ. Langkah dan tahapan awal yang akan dilakukan dituangkan di situ. Apa yang menjadi tanggung jawab klien, tuangkan di situ. Tanggung jawab kita selaku pengacara, tuangkan di situ. Itu semua harus disusun secara benar, secara rapi. Dan harus dipahami bersama sebelum ditandatangani. Kenapa? Jangan sampai, ya kan? Jangan sampai begitu kasus selesai, hak-hak kalian tidak terpenuhi. Apa sih yang menjadi hak pengacara itu? Ada berapa hak pengacara? Ada yang tahu?
Bisa dibantu untuk dijawab? Hak-haknya pengacara apa aja dari klien? Ada yang tahu nggak? Kadafi barangkali tahu. Atau siapa lagi temanmu Kadafi yang dari Kediri? Yang pernah ikut Bu Fatma itu loh. Nggak tahu. Kok pada malu-malu sih jawabnya? Izin Pak, mau lagi Pak, walaupun nggak keseluruhan Pak ya, tapi seingat saya yang pertama itu adalah hak di bayaran yang pertama, yang kedua itu transportasi dan akomodasi, dan selanjutnya itu eh, waktu pekerjaan perkara. Tahu saya baru itu Pak, untuk yang lainnya saya juga masih Gini, lupa-lupa ingat. boleh dicatat ya? Oke, oke. Nggak salah itu, nggak salah yang kamu sampaikan. Cuma gini, tak luruskan. Bisa diingat-ingat ya, bisa diingat-ingat ataupun dicatat ya. Kalau menurut saya ini ya, yang menjadi hak bagi klien itu, pengacara itu ada 4. Yang pertama, informasi. Ya kan? Keterbukaan klien untuk menyampaikan informasi secara keseluruhan. Ya kan? Itu dulu yang pertama. Yang kedua, kita berhak untuk mendapatkan royalti atau salary dari apa yang kita kerjakan. Yang ketiga, kita berhak mendapatkan dana operasional selama kita menangani kasus tersebut. Ya. Yang keempat, hak retensi. Kita berhak menahan dokumen dia. Nah, kalau success fee, nah, kebanyakan kan orang juga, success fee gimana Pak? Itu harus diatur dulu, setuju atau tidak, disepakati dulu di situ, berkenan tidak. Hak informasi, hak salary, dana operasional dan retensi itu perlu untuk kita dapatkan, gitu loh. Ingat ya, sebagai pengacara harus selektif. Jangan kadang-kala gini. Sekarang begini, yang mau tanya. Musuh utama pengacara apa? Siapa? Ada yang jawab? Bisa jawab? Klien kita sendiri, Pak. Betul. Jadi jangan sampai kalian termakan omongan dari klienmu. Gitu loh. Iya Pak, nanti kalau sukses saya kasih sekian Pak, gini-gini. Aduh. Selama kalian tidak tuangkan di SPK, bullshit itu akan dikasih. Nah, cara untuk bisa mendapatkan itu apa? Dengan retensimu itu. Misal kamu bisa menahan bukti-bukti asli ya untuk pembanding pada saat di persidangan, tahan dulu. Untuk kamu minta success fee atau pelunasan atas salarymu. Loh, ibu kan belum lunas, loh bapak kan belum lunas. Kenapa minta suratnya dikembalikan? Lunasin dulu Pak, hak kami harus kami dapat dulu. Baru bapak bisa kami kasih hak bapak untuk saya kembalikan surat-suratnya. Itu. Jadi pahamin di situ dulu ya rekan-rekan ya. Jangan kita mengacu pada sebuah pekerjaan atau menangani sebuah kasus hanya berdasarkan pada surat kuasa. Berat kalian nanti. Bikin SPK-nya, surat perjanjian kerjanya. Itu sebagai aturan kita untuk bagaimana kita bisa mendapatkan hak-hak kita. Dan itu menjadi aturan atau rule of the game-nya kita menjalankan tugas dan tanggung jawab kita di mata klien. Itu baru disebut profesional. Kalau hanya surat kuasa,
Oh, nanti minta seperti ini, kamu turutin, habis loh waktumu. Habis loh energimu untuk melakukan itu semua. Pak minta tolong Pak untuk ini loh. Aturannya kan sudah dibuat, SPK kan sudah ada, ya. Jangan melebar melebar dari itu gitu. Paham ya di situ ya, sampai di situ paham ya. SPK itu perlu teman-teman. Jangan hanya surat kuasa, SPK perlu, perjanjian kerja itu perlu. Dan itu harus kita lampirkan bersamaan dengan yang namanya surat kuasa. Agar apa? Kalian nggak ketipu. Sudahlah. Yang ada ya, kalau kalian hanya surat kuasa, klienmu makin pinter, kalian yang ditipu-tipu, dibodoh-bodohin gitu loh. Jangan sampai kayak gitu. Habis energimu kayak gitu, akhirnya dongkol sendiri loh. Ya, oke. Ada yang lain atau cukup untuk yang ini? Teknik konsultasi. Nanti kalau misalnya mau apa sharing-sharing atau diskusi dialog, silakan WA ya. Panitia silakan di-share untuk nomor WA saya. Barangkali teman-teman memang butuh untuk pencerahan yang lebih lanjut atau dialog-dialog yang lebih lanjut, diskusi silakan. Tapi kalau bisa jangan di jam efektif kerja ya. Setelah maghrib boleh, kalau memang mau diskusi. By WA atau by phone boleh. Yang jelas Sabtu Minggu saya nggak menerima untuk itu ya. Quality time. Langsung ngomong aja Mas, jangan di WA. Susah kalau saya baca. Contoh SPK ya. Oke, oke. Iki sapa iki? Hmm, aduh, sapa ya? Iki belum tak blur sih. Gak apa-apa deh. Nama-namanya sih belum tak blur loh. Bentar, bentar, bentar. Tak kasih ke panitia ya. Nah, itu panitia. Contohnya ya. SPK atau surat penanganan perkaranya itu. Kalau bisa di blur dikit deh nama-namanya itu sebelum di-share. Saya belum sempat ngeblur sih. Ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Atau mau ke materi kedua? Materi kedua apa? Berapa lama? Panitia? Waktunya? Ya, Ini udah jam 2 ini. keseluruhan itu Bapak, keseluruhan sampai 14.45. Oke. Cukup ya untuk yang ini ya, teknik konsultasi. Ada yang mau ditanyakan lagi?
Oke, kita masuk materi kedua ya. Materi kedua apa panitia? Penanganan apa? Perkara perkawinan ya? Moderator. Berkaitan dengan sengketa perkawinan, Bapak. Oke, sengketa perkawinan. Sekarang saya mau tanya ke peserta dulu deh. Secara yang diketahui dulu, sengketa perkawinan itu biasanya berkutatnya di permasalahan apa aja? Ada yang tahu nggak? Izin Bapak. Ya, Anak, coba Rudianto. hak asuh anak, Gonogini. Hmm. Terus, ada yang lain? Yang cewek-cewek nggak ada bersuara ini, nggak ada yang cewek ya panitia? Atau pada malu-malu? Ada, Bapak. Cewek-cewek, ibu-ibu yang biasanya paling banyak mengajukan gugatan kalau di PA. Apa sebetulnya yang menjadi masalah kalian? Sampaikan di sini. Kita sharing aja, sharing ya, sharing. Bukan menggurui. Sharing tukar ilmu atau bertukar pendapat. Selain hak asuh anak, gono gini, apalagi? Hei, ditunggu ini. Atau pernah tahu nggak survei tertinggi yang menjadi permasalahan untuk bisa masuk atau menjadi dasar gugatan apa aja? Ada yang tahu nggak? Woi, diem-diem baik loh. Apa aja tuh? Sebutin dong. Masalah nafkah, nafkah lahir Ekonomi. batin, Oke, lanjut. ekonomi, masalah sosial, sama persep apa ego Pak, Apa? poligami. Gini ya, ini secara yang saya ketahui atau survei tertinggi itu di Surabaya ya. Sebetulnya di Surabaya itu, PA Surabaya itu the best five-nya untuk bisa muncul atau adanya gugatan dari istri itu ada 5. Pertama soal nafkah, yang kedua KDRT, yang ketiga itu soal apa ini namanya perselingkuhan, yang keempat dia pecandu atau suaminya pecandu, salah satunya lah pecandu, entah narkotika ataupun miras. Yang kelima biasanya pelaku judol, judi online. Itu saat ini ya, kalau di Surabaya nggak tahu yang di lain. Apakah sama atau tidak. Nah, sebetulnya kan begini. Dari rata-rata kebanyakan yang seperti itu. Sekarang saya mau tanya, tadi siapa tadi yang mengatakan selingkuh, selingkuh? Selingkuh. Siapa tadi? Woi, tanggung jawab dong. Yang mengatakan selingkuh tadi siapa itu? Selingkuh Saya itu yang Pak, seperti apa? hadapi Pak. Ya, selingkuh, selingkuh. Menurut pemahaman kamu itu selingkuh yang seperti apa sih? Menurut pemahaman saya selingkuh itu adalah eh, mengingkari hubungan yang sudah ada Pak, cari janji yang Mosok, pernah kita. mosok. Kamu anak hukum lo ya, anak hukum lo ya. Jangan asal ngomong lo ya. Iya Pak. Jadi kan sebenarnya bisa dikatakan selingkuh itu ketika memang sudah ada ikatan suami istri yang mana dilakukan di KUA dan disahkan oleh KUA yang disaksikan oleh para saksi bahwasanya mereka itu sudah suami istri gitu Pak. Ah, masuk kayak gitu.
Masa kayak Ya gitu? Pak. Berbicara dengan data dan undang-undang, Bos. Jangan prasangka, Bos. Karena Pak, karena kan undang-undang perkawinan sudah jelas, orang itu bisa Ya berhubungan pasal badan atau berapa? Kamu jangan berhubungan sebut asal asmara. undang-undang perkawinan aja. Pasal berapa dulu? Itu namanya pengacara, Bos. Oke, gini. Nggak salah, Pak, argumentasi kamu nggak salah. Cuma Pak. harus dilengkapi dulu. Ya, belajarlah untuk melengkapi dasar hukummu. Coba kita lihat dari sisi pidana aja dulu. Perselingkuhan itu kan sebetulnya diatur dalam KUHP kan, baik KUHP yang lama maupun KUHP yang baru. Coba maknai dulu pasal terkait perselingkuhan di 284 itu. Ada yang bisa baca? Ada yang bisa tahu nggak itu? Mohon izin Pak, Ya, sesuai yang saya pernah baca kemarin di 284 di KUHP yang KUHP lama. lama. Iya, yang pada intinya di sana seseorang pria atau wanita yang telah kawin. Dalam artian perselingkuhan itu dilakukan oleh salah satu orang pria atau wanita yang sudah kawin dan selain itu mereka melakukan persetubuhan, Ya, berhubungan badan seperti ya. itu. Itu berbicara dengan data. Jadi mengenai perselingkuhan itu sudah melakukan hubungan badan. Kalau hanya chat, kalau hanya ngobrol lewat media sosial, apakah itu bisa dikatakan selingkuh? Harus paham dulu loh. Kita orang hukum loh. Jangan asal. Makna selingkuh kan sudah jelas di KUHP, berhubungan badan. Dan itu harus diketahui langsung. Artinya ketangkap basah, kan begitu. Apakah bisa, Pak? Loh. Hukum itu mengatur pada aturan itu. Kalau memang misalnya seorang istri mencurigai seorang suaminya melakukan perselingkuhan, maka dia harus mencari bukti untuk itu. Jangan hanya asal tuduh. Karena sekarang begini loh ya, kalau kita berbicara pada konteks media sosial, orang bermesra-mesraan atau chatting, mesra-mesraan di media sosial, entah di WA atau apa, itu sudah dikatakan sebagai perselingkuhan. Lalu bagaimana ketika orang berhalusinasi, menganggap sebuah AI itu adalah pacarnya atau selingkuhannya dia? Apakah itu bisa dianggap sebagai selingkuh? Teknologi AI kan sudah ada ini di Indonesia. Apakah itu tidak dilakukan oleh orang-orang yang berhalusinasi? Dipakai untuk orang-orang yang berhalusinasi. Dipakai loh itu. Mereka tidak puas dengan pasangannya, lebih banyak curhat dengan AI. Itu kan terjadi. Lalu kita cemburu. Ada orang yang cemburu dengan hal-hal itu. Memahami sebuah problematika hukum keluarga itu tidak bisa semata-mata hanya berdasarkan prasangka. Kalau orang Islam mengatakan, jangan terburu-buru menjustifikasi sebelum kamu melakukan tabayun. Mencari pembenaran atau klarifikasi atas sumber. Atas apa yang dilakukan itu. Gitu loh. Selingkuh itu nggak segampang yang dituduhkan, bos. Itu harus ada bukti. Kalau KDRT, oke, bisa kita lakukan dengan visum. Ekonomi bisa lah kita tahu. Berapa bulan dia tidak menafkahi, berapa bulan dia tidak memberikan nafkah batin. Itu bisa dirasakan, itu bisa disampaikan. Tapi kalau perselingkuhan kan kadang-kadang orang sembunyi-sembunyi. Gitu. Sebetulnya prestasi pengacara itu, kalau dalam hal permasalahan pernikahan atau perkawinan, itu yang seperti apa sih? Ada yang tahu nggak?
prestasi pengacara ketika dia menangani kasus apa penyelesaian kasus pernikahan atau kasus rumah tangga. Prestasinya itu disebut yang gimana? Suaranya jelas nggak? Halo? Panitia suaranya saya jelas nggak? Pak, Oke, nah itu jawaban Yulian itu betul. Jangan seolah-olah bahwasanya kita menceraikan orang itu prestasi, tapi mendamaikan itu adalah prestasi sebetulnya. Menjadikan orang tidak jadi bercerai itu prestasi sebetulnya. Jadi kita harus paham ya di situ ya teman-teman. Nah, kalaupun memang kita harus menangani permasalahan tersebut, kita harus benar-benar selektif. Selektif di sini artinya begini, kita jangan hanya mengikuti apa yang disampaikan oleh klien. Jangan mudah percaya pada hal itu. Tapi kita harus benar-benar menganalisa betul terkait apa yang dialaminya. Contoh, ketika berbicara soal ekonomi, Pak, saya nggak pernah dikasih nafkah. Beda dengan yang dikatakan, saya nggak pernah dikasih nafkah, tapi dinafkahi, tapi nggak cukup. Itu beda. Kalau nggak dinafkahi, benar-benar nggak dikasih. Tapi kalau kurang, kadang-kadang kan orang begitu ngomong. Saya nggak dinafkahi, Pak, selama sekian bulan. Setelah dikonfrontir kepada suaminya, lu saya nafkahi, Pak. Ya walaupun sebulan cuma sekian. Tapi kan itu bentuk nafkah, Pak. Gitu loh. Jadi dalam menarasikan sebuah gugatan dan lain sebagainya, dan jawaban ataupun yang lainnya nanti, itu harus hati-hati betul ya. Harus bedakan narasi bagaimana tidak menafkahi, tidak dinafkahi, atau kurang dinafkahi. Sering kejebaknya di situ. Terus yang kedua, jangan menganggap bahwasanya apa yang dialami oleh klien, contoh misalnya ketika terjadinya ada KDRT, itu harus ada bukti secara visum. Ketika KDRT-nya secara verbal bagaimana? Ada yang tahu nggak apa yang harus kita cari? Atau harus kita jadikan alat bukti? Kalau misalnya ke KDRT-nya adalah secara verbal, bukan secara fisik. Kalau fisik, oke, bisa visum. Kalau verbal, ada yang tahu? Kok nggak ada yang aktif sih? Kok masih malu-malu? Siapa tadi? Kadafi, Kadafi. Saya tanya boleh ya? Boleh bertanya. Saya boleh bertanya ya Kadafi ya? Boleh Pak, bakal tak jawab semaksimal mungkin. Oke. Kamu pernah ikut ibu Fatma untuk anu kan? Apa namanya? Sidang di kasus perceraian ya? Oke, pernah Pak. Hah? Pernah?
Pernah ikut tapi nggak sampai selesai, cuman beberapa sidang. Nggak apa-apa. Paling tidak kan sudah pernah tahu pengalamannya ya. Dalam hal alat-alat bukti itu sebetulnya apa sih yang menunjang dari argumentasi yang harus disiapkan atau alat bukti apa yang biasanya menunjang dari argumentasi klien itu? Contoh kalau misalnya soal KDRT deh. Kalau secara fisik kan perlu ada visum nggak itu? Atau pernah nggak dimintakan visum gitu? Pernah Bapak kalau diminta visum, dan beberapa Hmm, bukti yang lain kayak menunjukkan saksi dari tetangga atau dari kerabat juga itu kadang Oke. dari Hmm, pengadilan. hmm. Itu kalau yang secara fisik ya. Kalau yang verbal, ada tahu nggak? Secara jadwal Pak, dari chat maupun laporan dari tetangga kayak rukun dari RT maupun RW dari pihak-pihak di sekitaran rumah tangga tersebut. Hmm, hmm. Kalau bukti dokumennya pernah tahu ada atau nggak ada? Saya pernah tahu waktu ikut magang di Pengadilan Agama Tulungagung itu ada beberapa Pak yang bukti dokumen kayak semisalnya ada video dari rekaman amatir ataupun beberapa dokumen-dokumen elektronik yang lain. Ya. Jadi sebetulnya begini ya, dalam hal penanganan perkara-perkara pernikahan, bukti itu sebetulnya menjadi acuan hakim untuk menentukan sebuah putusan. Jadi kita harus benar-benar mencermati betul atau mempersiapkan betul yang namanya bukti-bukti itu. Ya, contoh, ketika KDRT, kalaupun memang ada dan bisa dilakukan visum, lakukan visum. Secara kalau KDRT itu terjadi dilakukan secara verbal, kalaupun memang bisa dilakukan pemeriksaan secara psikologis kepada psikiater ataupun ahli psikolog, silahkan dilakukan. Surat rekomendasi itu akan menjadi sebuah alat bukti bagi kita. Sehingga hakim, majelis hakim, itu bisa menentukan putusan secara tepat dan adil bagi klienmu. Itu. Nah, yang nggak kalah pentingnya juga dalam hal konteks pembuktian, ya, jangan selalu merujuk pada sesuatu hal yang itu bersifatnya masih bias. Contoh, kalau dikatakan bahwasanya eh, menuntut hak gonogini, ya kan? Sementara yang dituntut adalah rumah yang masih dalam proses angsuran. Nah, ini kan bias. Hak kepemilikannya apa bisa? Kalian belum lunas, belum menjadi hak milik, dan sertifikat masih dikuasai bank. Nah, kalau nuntut hak gonogini sementara bukti dokumennya masih seperti itu menjadi bias. Jadi harus cermat, teman-teman. Permasalahan rumah tangga atau permasalahan pernikahan itu banyak orang mengatakan bahwasanya, oh ini kan kasus sepele. Sebetulnya tidak juga. Kasus-kasus dalam pernikahan itu adalah berbicara pada perasaan, berbicara pada rasa keadilan yang diterima oleh pasangan, gitu loh. Selama ini kamu kayak gini, sekarang sudah mulai berubah, mulai keras, mulai begini, temperamental dan lain sebagainya. Nah, itu kan soal rasa sebetulnya. Maka yang lebih pas sebetulnya ajak untuk berdamai atau memahami dulu masing-masing pihak. Kenapa menjadi berubah? PP4 di KUA itu dihadirkan, ya kan, bukan sebagai hanya sekedar penyuluhan bagi orang-orang yang mau menikah, tetapi itu juga bisa dijadikan sebagai patokan atau tempat berkonsultasinya mereka-mereka yang sudah menikah. Ketika ada menghadapi permasalahan di dalam rumah tangga,
PP4 bisa diminta pendapat. Gitu loh. Nah, kalau kita sebagai pengacara, terus maunya gimana, Bu? Perceraian ta atau apa ta? Ya pasti itu. Arah-arahnya kan ke situ. Tapi kembali lagi, mendamaikan seseorang yang akan bercerai itu jauh menjadi sebuah prestasi yang membanggakan bagi seorang pengacara, bukan menceraikan. Itu loh. Ada pernah punya pengalaman nggak? Siapa ini dari rekan-rekan ini terkait kasus perceraian yang digugat terkait soal ekonomi? Ada yang pernah tahu nggak? Atau yang pernah ngalamin nggak itu? Yang pernah ikut lah sama-sama yang senior-seniornya gitu. Biasanya treatmentnya apa? Hah? Ada yang pernah tahu nggak bagaimana treatment? Soal ekonomi itu sebetulnya kan begini. Itu kan bermula pada gaya hidup ya. Kadangkala keinginan melebihi dari kebutuhan. Yang kebanyakan terjadi seperti itu. Inginnya bergaya hidup high class, tapi kemampuan nggak mencukupi di tingkat itu. Yang terjadi apa? Saling menuntut. Sebetulnya hal-hal yang seperti itu masih bisa kita nasehatin. Gitu loh. Kalaupun memang sudah bersikuku, ya sudah. Ada yang pernah tahu nggak nafkah apa aja yang bisa diminta oleh si istri kepada suami kalau dijatuhkan talak? Yang jawab Pak. Nafkah Yuk. iddah, nafkah iddah yang pertama, yang kedua nafkah mut'ah, yang Hmm, ketiga nafkah madiyah, kalau untuk hmm, anak, ke anak, apa? Nafkah apa? Hadona. ke anak. Yang pertama nafkah mut'ah, nafkah iddah, nafkah madiyah, ke anak. Nafkah mut'ah itu apa? Pengertiannya apa nafkah mut'ah itu? Pemahamannya apa? Yang biasanya disampaikan apa? Nafkah mut'ah. Nafkah mut'ah itu nafkah apa? Ada yang Pemberian tahu? Pak, izin Pak. Hah? Pemberian suami secara cuma-cuma atau sebagai bentuk hadiah dari Hmm. suami kepada istri, Pak. Oh, berarti gampangannya nih, kamu tak kasih nafkah untuk pengobat sakit hati gitu ya? Bukan juga, Pak. Lah, kan katanya cuma-cuma biar kamu nggak sakit hati. Saya tak jatuhkan talak nih, tak kasih nafkah muta. Menurut saya sebenarnya kan hak istri, Pak. Hak istri yang harus didapatkan seperti itu Sebetulnya kan kalau sebagai secara aturan hukum bentuk kan itu. penghidup. Mm-mm. Gitu. Nafkah yang harus dikeluarkan suami karena telah menjatuhkan talak kepada istri, maka istri berhak mendapatkan nafkah itu. Istilahnya kalau dari orang pengadilan agama mengatakan
itu nafkah hadiah. Kalau nafkah idah, dia diberikan nafkah selama masa tunggu 3 kali suci itu. Nafkah idah itu. Kalau nafkah madiyah ada yang tahu nggak apa itu nafkah madiyah? Nafkah yang lampau, Pak. Iya, maksudnya lampau itu apa, Bos? Karena kewajiban hak istri yang tidak suami penuhi, Pak. Contohnya apa aja tuh? Selama berapa bulan atau berapa tahun. Iya, contohnya. Semisal selama terjadi pisah rumah, suami istri saat bersama suaminya aktif, Pak, dalam pemberian nafkahnya. Entah itu aktif ataupun tidak. Pas kabar pisah rumah, Nggak ngasih. selama 7 bulan ataupun 1 tahun tidak ngasih. Nah, itu bisa dikatakan nafkah madiyah atau lampau. Hak istri yang harus didapatkan sebagai istri sahnya tidak suami lakukan seperti itu, Pak. Hanya itu aja atau ada yang lain? Sementara itu, Pak, yang saya ketahui, Pak. Kalau mahar terhutang bagaimana tuh? Orang menikah, Kalau mahar terutang. Belum sempat dibayar itu maharnya, tiba-tiba mengajukan gugatan cerai. Masuk kategori itu enggak? Berhak untuk diminta, Pak. Karena itu memang hak Nah, istrinya. iya, berarti masuk nafkah madiyah juga enggak itu? Tidak termasuk, Pak. Karena itu kalau Loh, ayolah kita diskusi loh ini. Teman-teman yang lain boleh ya saling ya, ya. Saling menyampaikan pendapat ya. Kalau ada seorang suami menikahi seorang istri, tapi maharnya masih dihutang. Sekian tahun sudah menikah, si istri nggak betah karena suaminya kayak gini. Dia ngajukan cerai. Lah maharnya itu belum dibayar. Itu masuk kategori yang akan ditagihkan sebagai nafkah madiyah ataukah tidak? kalau menurut saya tidak, Pak. Jadi harus bedakan ya teman-teman. Mahar adalah mahar. Hak dan kewajiban seorang calon suami untuk kepada si istri. Jadi itu tidak bisa ditagihkan dalam konteks madiyah. Konteks madiyah di sini adalah benar nafkah yang harus diberikan kepada istri selama beberapa bulan atau beberapa tahun saat dia pisah. Tuh. Jangan salah arti, soalnya ada di pengacara di luaran sana yang itu ditagihkan. Saya jadi ketawa kadang-kadang. Lu mahar di hutang kok malah ditagihkan. Kan itu urusan beda, Bos. Itu kamu nggak bisa ditagihkan di madya. Tuh. Termasuk hak terhadap anak ya. Nafkah madya itu bisa kamu mintakan terkait nafkah kepada anaknya. Bukan hanya kepada istri. Kalau misalnya sudah mempunyai anak. Artinya dana pendidikan anak, dana kesehatan anak. Itu berhak untuk diminta. Walaupun nantinya pada saat sudah berpisah, nafkah hadonah itu tetap harus kita mintakan. Agar apa? Keberlangsungan kehidupan anak itu bisa tetap terjamin sampai dengan dia di usia dewasa atau cakap dalam hal di mata hukum. Tuh. Sekarang begini, saya mau nanya nih. Dari tadi kan yang cowok terus nih yang jawab, tapi nanti boleh lah setelah yang cewek yang menjawab. Setelah yang cewek yang menjawab. Konteks selingkuh tadi kan sudah dijelaskan ya. Terjadinya persetubuhan. Bagi para ibu-ibu atau cewek-cewek, selingkuh itu apakah selalu harus dengan istri orang ataukah wanita lain?
Cewek-cewek dulu deh. Yang cewek nggak bersuara nih. Nggak berani berpendapat atau bagaimana? Konteks selingkuh itu apakah harus dengan istri orang ataukah bagaimana? Ayo, kok pada takut ngomongnya? Izin menanggapi Bapak. Ya, silakan. Oke. Konteks selingkuh itu berarti intinya laki-laki dan perempuan yang tidak ada ikatan pernikahan itu. Tuh, Jadi bisa benar. istri orang, bisa perempuan yang lajang atau janda seperti itu. Oh gitu. Itu ya. Hanya sebatas itu yang diketahui ya. Nggak salah itu benar loh itu. Keren loh itu. Berani mengungkapkan itu benar. Keren itu. Tapi gini loh ya. Yuk kita diskusi yuk ya. Tadi kan udah disampaikan sama siapa Mbak Alfi ya, Mbak Alfi ya. Yang namanya selingkuh itu sudah melakukan persetubuhan dengan istri orang atau wanita lajang. Sekarang saya mau tanya, dalam tanda kutip, ketika ada seorang suami yang jajan, ya dalam konteks yang tanda kutip itu ya, jajannya itu disebut selingkuh atau apa itu? Yuk diskusi yuk. Ya, jajan yang dalam tanda kutip jajan. Bentuk selingkuh nggak itu? Bingung? Yang cowok-cowok bantuin lah cowoknya. Cewek apa? Ceweknya itu untuk jawab. Ada yang tahu nggak itu? Ayo. Tetap Pak, menurut saya tetap Pak perselingkuhan Pak. Meskipun dia hanya pembeli ataupun jajan. Karena di sana konteksnya, di narasinya perselingkuhan atau berhubungan badan. Ya, Dan sedangkan dia masih terikat perkawinan sah dengan istrinya seperti itu. Ini kalau menurut saya seperti itu Pak. Jadi tetap dianggap perselingkuhan. betul. Betul. Itu betul. Jadi tetap pada konteks undang-undangnya ya teman-teman. Kadang-kala gini loh, mohon maaf loh ya, mohon maaf banget. Kadang-kadang perempuan-perempuan di luaran sana itu yang menganggap selingkuh itu kalau lakinya udah kecantol perempuan lain. Tetapi ketika laki-lakinya seneng jajan dalam yang tanda kutip itu dianggapnya penyakit. Kan repot. Jadi seolah-olah itu lebih dimaklumi daripada kalau dia ya kan menyetubui wanita lain atau istri orang. Pemahamannya harus diluruskan. Mau kamu jajan, mau kamu dengan LC, mau kamu dengan siapapun, kalau sudah terjadi yang namanya persetubuhan, itu udah selingkuh hukumnya. Gitu loh. Nah, rata-rata itu menjadi sesuatu hal yang dilumrahkan. Padahal jelas resikonya pun ada untuk di situ. Tapi kenapa hal itu menjadi dimaklumi, dilumrahkan? Ini harus dikasih pemahaman ya teman-teman. Kalau misalnya kalian dapat klien-klien yang seperti itu harus dipahamkan. Jadi konteks bagaimana bertanggung jawab pada kehidupan berumah tangga itu adalah penting. Seseorang yang sudah mengikatkan diri melakukan ijab dan qabul di hadapan penghulu atau di hadapan wali nikah seorang perempuan, maka tanggung jawab itu melekat pada dirinya sampai dengan akhir hayat.
Itu harus dipahami betul. Ya, baik itu soal menafkahi, baik itu soal menjaga perasaan, menjaga ketenangan, ketentraman, keamanan dalam lingkungan rumah tangga, itu mutlak menjadi tanggung jawab laki-laki, seorang suami. Dan istri pun juga punya tanggung jawab yang sama. Artinya apa? Dia harus mengasuh anak-anak itu, memberikan pemahaman, memberikan ketauladanan kepada anak-anaknya. Untuk apa? Bersikap hormat, bersikap sopan dan santun kepada siapa? Kepada siapapun. Lebih-lebih kepada orang tuanya. Gitu loh. Jadi sebetulnya pendidikan yang paling mendasar itu kan memang ada di rumah atau di keluarga. Memahami sebuah konflik rumah tangga biasanya karena lebih pada ego dan mencoba untuk mengakomodir apa yang menjadi keinginan. Ini yang seringkali kita jumpai di masyarakat. Ya kan? Mohon maaf. Kadangkala ada orang yang lebih sibuk dengan kehidupan sosialitanya daripada dia harus mengurusi kehidupan rumah tangganya. Nggak apa-apa, nggak bermasalah kalau misalnya bersosialita itu secara wajar. Tapi kalau sudah berlebihan, ini akan menjadi sebuah masalah. Kebanyakan seperti itu yang saya jumpai kalau di Surabaya, di kota-kota besar. Gitu loh. Suami istri sama-sama bekerja, mereka sibuk dengan komunitasnya sendiri-sendiri sehingga anak terbengkalai. Anak seolah-olah tidak diurus. Selama dia sudah ada baby sister, selama dia sudah ada pembantu, selama dia sudah ada supir, ya sudah dipasrahkan kepada itu. Padahal quality time untuk keluarga kan tidak hanya sebatas untuk menafkahi secara kebutuhan hidup, gitu loh. Tapi kebutuhan dalam hal psikologis, diskusi, ngobrol, mendapatkan perhatian dan kasih sayang kepada anak, terutamanya kepada anak ya, itu kan juga perlu. Maka kita harus benar-benar memberikan edukasi lah. Seandai kata nanti teman-teman ini nanti benar-benar menjadi pengacara yang handal, yang lulus ya dalam UPA besok, cobalah merubah stigma dan paradigma itu perlu. Agar apa? Kehidupan bersosial di masyarakat itu menjadi lebih sehat. Yang kita rasakan sekarang itu nggak seperti itu loh. Ada nggak orang yang lebih seneng atau lebih sibuk untuk bikin konten di TikTok, di IG atau apa? Ada yang pernah kejumpain nggak kayak gitu? Atau jangan-jangan ada beberapa yang di sini juga melakukan seperti itu? Jujur lah, ayo. Nggak ada yang harus dipunishment di sini. Kita akan mengapresiasi apapun pendapat kalian. Silakan diutarakan. Ada nggak yang punya konten-konten di TikTok? Jangan-jangan lebih sibuk di situ lagi. Jadi begini ya teman-teman, sebagai closing aja, semoga nanti ini bisa dijadikan sesuatu yang menjadi renungan bersamalah gitu teman-teman. Dalam hal penyelesaian sengketa rumah tangga itu, yang paling penting ya, kenali dulu apa yang menjadi konflik of interest-nya, konflik di internalnya antara pasangan itu. Sebisa mungkin jangan melakukan keberpihakan. Membenarkan pada sisi A, membenarkan pada sisi B. Jangan. Kita pengacara harus berimbang. Mencari klarifikasi, mencari kejelasan terkait permasalahan itu secara berimbang. Di dua sisi ya. Syukur-syukur kalau misalnya lawannya itu punya pengacara. Kita pertimbangkan di situ. Kita harus paham betul apa yang menjadi konfliknya. Lalu kita cari solusinya. Yang pertama. Yang kedua, ketika konflik rumah tangga itu sudah
rumah tangga itu sudah memiliki anak, kedepankan juga hak dan kepentingan anak. Ya, bagi teman-teman itu harus dipahami dulu. Jangan hanya pada kepentingan kedua orang tuanya, tapi hak kepentingan anak itu juga harus kita kedepankan. Kita harus bisa akomodir di situ. Jangan sampai ketika orang tuanya sudah berpisah, anak pun juga akhirnya terlantar, tidak mendapatkan haknya. Itu akan muncul masalah baru. Yang ketiga, ya, ketika nanti misalnya berlanjut sampai dengan menuntut hak terkait harta bersama, hak terkait sikap dan perilaku yang selama ini dilakukan, misalnya terkait KDRT dan sebagainya, ya kan? Sebisa mungkin cari alat bukti yang cukup dulu, baru ditangani. Jangan cuma berdasarkan frasa yang disampaikan oleh salah satu pihak. Ya, tuh tiga hal yang perlu benar-benar dicermati dan dipahami betul sama rekan-rekan. Ya, tuh. Jadi jangan berputus asa. Semoga sukses nanti pada saat upah, ya. Dan semoga materi yang saya sampaikan ini benar-benar bermanfaat untuk semuanya. Saya mohon maaf juga kalau dalam penyampaian, ya, kurang berkenan di hati rekan-rekan atau teman-teman semua, atau mungkin masih terkesan nggak serius. Tapi memang inilah perawakan dan pembawaan saya. Itu dari saya cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panitia, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ibrahim Hamdi atas materinya berkaitan dengan tadi dan juga berkaitan dengan hukum perkawinan yang mana memang sering kita jumpai dalam kegiatan lawyering sehari-hari kita. Terima kasih banyak Pak Ibrahim Hamdi atas waktu dan ilmunya. Semoga sehat selalu, semakin dilancarkan rezeki dan juga kesehatannya. Amin. Terima kasih. Mohon izin kami foto bersama dulu Bapak sebelum mengakhiri sesi. Oke, silakan. Ya. Baik, monggo rekan-rekan sekalian bisa on cam terlebih dahulu. Habis ini juga teman-teman ada waktu break 10 menit sampai 15 menit. Setelah itu ada materi lagi. Oke, saya hitung mundur 3, 2, 1. Oke. Terima kasih semua. Oke, terima kasih banyak Pak Hamdi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Sukses Oke, ya semua. terima kasih. Rekan-rekan sekalian bisa cafe break dulu sekitar 10 sampai 12 menit. Pas pukul 15.00 nanti kita akan melaksanakan materi yang terakhir. 3 materi terakhir sebelum kita besok melaksanakan ujian profesi advokat. Jadi untuk rekan-rekan mohon dicek-cek jadwalnya. Dari awal besok kita jam 8 untuk yang berdomisili Tapal Kuda, Jember dan sekitarnya dilaksanakan di Hotel 91 di di depan kampus Unas Jember. Bagi yang berdomisili Kediri dan sekitarnya bisa langsung berhubungan atau menghubungi Mbak Arwina. Terima kasih. Silakan, coffee break terlebih dahulu.